Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat tarawih yang tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini kita memasuki malam yang ke-26 di bulan Ramadan dan kita sudah melewati pelaksanaan ibadah saum 25 hari ke belakang. Tentu ada sisa waktu kita untuk menuntaskan ibadah saum kita di bulan Ramadan tahun ini, dan tentu kita berharap agar kita dapat menyelesaikan ibadah saum kita hingga akhir nanti. Tentu yang paling penting adalah kita meraih target kita, yaitu ketakwaan. Hadirin jamaah sekalian, di antara salah satu hikmah syariat ibadah saum itu adalah tahdibun nafsi, mengendalikan nafsu. Kita sudah melampaui 25 hari ke belakang berupaya untuk mengendalikan nafsu. Tentu nafsu yang paling sudah kita laksanakan adalah nafsu berkaitan dengan jasmani kita, menahan lapar, dahaga, dan lain halnya. Oleh sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW itu menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui sahabat Abu Ya'la, di mana Rasulullah SAW menyatakan al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna alallahi al-amani. Di riwayat itu dijelaskan bahwa manusia itu terdapat dua karakter, dua sikap. Satu al-qais, artinya cerdas, bijak, berpandangan ke depan. Yang kedua adalah al-ajij, lemah iman, dan tentu juga lemah tekadnya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana ciri dari al-qais, manusia yang cerdas, dan al-ajij, orang yang lemah itu? Nabi lebih jauh menyatakan orang yang cerdas, orang yang bijak, berpandangan ke depan adalah mandana nafsahu, yang selalu mengoreksi dan mengevaluasi atau muhasabah diri. Dia pandai mengevaluasi, dia pandai mengoreksi diri. Itulah al-qais. Jadi qais yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang yang selalu muhasabah diri. Makanya kita, agar termasuk kelompok yang al-qais, maka salah satu kriterianya harus dilalui oleh kita adalah pandai kita untuk mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Ibadah tentunya ibadah yang kita laksanakan berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan saum kita yang sudah kita lalui 25 hari yang lalu, itu perlu kita evaluasi. Sehingga Ibnu Rajab dalam kitabnya yang kita kenal dengan Al-Ulumu Al-Hikam atau Jamil Ulum wal Hikam, dia memberikan dua hal terkait dengan cara mengevaluasi. Dan muhasabah itu ciri dari orang yang cerdas. Dan ia mampu mengevaluasi muhasabah itu lantaran dia sadar bahwa Allah sesaat nanti akan menghisabnya, sebagaimana firman Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat ligon. Hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah disiapkannya untuk hari esok. Sahabat Umar menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Insyaallah diri kamu sebelum engkau dihisab. Karena itulah dua hal, kata Ibnu Rajab, yang perlu kita lakukan dalam rangka menghisab diri kita. Karena yang tahu tentang diri kita ya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah yang paling berkualitas adalah dilakukan oleh diri kita sendiri. Kata Ibnu Rajab, dua hal saat kita muhasabah diri, karena itu ciri al-qais, orang yang cerdas tadi. Yang pertama adalah hisab, muhasabah, koreksi sebelum kita beramal.
Kenapa sebelum beramal perlu dikoreksi, perlu dievaluasi? Bisa jadi pertanyaan yang harus muncul pada diri kita, ikhlaskah amal yang akan kita kerjakan? Yang kedua, apakah amal yang akan kita kerjakan itu mengikuti cara Rasulullah SAW? Itulah dua hal yang perlu ditanyakan kepada diri kita. Saat kita akan melakukan satu aktivitas ibadah, tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita, ikhlas akan mengerjakan suatu hal ini? Ikhlaskah kita akan melaksanakan sholat tarawih? Ikhlaskah kita akan melaksanakan ibadah saum? Terus tanyakan hal itu kepada diri kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menyatakan ikhlas, sudahkah itu yang akan dikerjakan itu mengikuti cara Rasul? Itu pun perlu ditanyakan kepada diri kita sekalian. Oleh karena itulah hadir rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terkait dengan evaluasi diri sebelum beramal itu, ini masuk kategori amal soleh. Jadi yang disebut dengan amal soleh itu adalah orang yang menjalankannya ikhlas, kemudian yang kedua dia mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Meskipun kata ikhlas mudah untuk kita lafalkan, mudah untuk kita ucapkan, tapi bagaimanapun juga itu syarat yang harus dilalui. Makanya di Al-Quran itu ada dua kata yang menunjukkan ikhlas. Satu mukhlis, yang kedua mukhlas. Mukhlisina, mukhlasina. Dua hal yang tentunya berbeda. Mukhlisina artinya adalah orang yang berupaya, berikhtiar untuk menjadi pribadi yang ikhlas saat akan mengerjakan satu amalan ibadah. Kalau mukhlasina, mereka yang sudah ajak keikhlasannya, yang sudah tidak goyah lagi. Tentu kita masuk kelompok yang mana? Anggaplah kita masuk kelompok yang mukhlisin, orang-orang yang berikhtiar untuk ikhlas. Karena bagaimanapun juga ini syarat amal soleh, bahkan pertanyaan yang selalu harus terpijam dalam diri kita saat kita akan beramal, tanya diri kita, ikhlas apa yang akan kita kerjakan? Yang kedua, sudahkah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW? Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketika kita sudah mengoreksi, mengevaluasi, muhasabah diri sebelum kita beramal, lalu yang kedua adalah koreksi, evaluasi setelah beramal. Apa kira-kira yang harus ditanyakan kepada diri kita saat kita mengoreksi amal kita setelah kita melaksanakannya? Tanya, apakah amal ibadah yang kita lakukan tadi itu sempurna? Yang kedua, adakah unsur-unsur dosa melingkupi atau menyertai diri kita? Tentu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diri kita yang tahu. Kita katakan kita tidak sempurna karena kita adalah makhluk khata wa nisyan. Makhluk Allah yang lupa dan kadang berbuat salah. Tetapi ketika kita sadar akan kekurangan kita sadar akan kesalahan kita, berarti kita sudah melakukan evaluasi, koreksi diri setelah beramal. Justru sangat luar biasa ketika kita sadar kekurangan kita sadar ada unsur-unsur kesalahan melingkupi diri kita setelah kita beramal. Misal, di saum kita 25 ke belakang kita sudah melaksanakannya dengan tuntas. Lalu pertanyaannya, apakah betul sempurna ibadah saum yang kita laksanakan? Kita yang tahu. Apakah ada unsur-unsur dosa melingkupi diri kita? Kita yang tahu. Tetapi ketika sadar dua hal itu terjadi, bergegas kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah, bimbing agar kami tetap melaksanakan sebaik mungkin, meskipun kami selalu berhadapan dengan masalah. Terkadang kami berhadapan dengan gangguan-gangguan yang selalu berupaya untuk digelincirkan. Dan kami sadar bahwa itu semua adalah kehilapan kami. Karena itu kami meminta ampun kepada Allah. Itu kan upaya mengevaluasi diri. Makanya pantas kalau Rasul menyatakan itu al-qais, itu orang cerdas. Yang dia selalu mengoreksi diri, mengevaluasi, muhasabah diri. Dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, dengan kesalahan-kesalahan yang selalu melingkupi atau menyertai dirinya. Lalu ketika itu disadari oleh dirinya, itulah adalah mandana nafsah. Al-qais yang selalu mengevaluasi dirinya. Nah kemudian, lebih jauh lagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, mengapa muhasabah itu penting? Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, ia mengatakan bahwa pentingnya muhasabah itu
asal segala kehancuran, kerusakan itu disebabkan meninggalkan evaluasi diri atau koreksi diri. Lantaran karena hawa nafsu, lantaran karena dunia. Makanya mengapa penting muhasabah? Karena tidak sedikit orang yang meninggalkan muhasabah diri. Yang paling penting adalah orang yang terpengaruh, terdorong oleh perbuatan buruk karena kualitas nafsu yang melekat pada dirinya, maka kebalikan dari Al-Qais tadi Al-Ajid, orang yang lemah iman dan lemah tekad, maka cirinya man atba'an nafsahu hawaha. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ibnu Qayyim lebih jauh menyatakan ada nilai, ada tingkatan, kualitas nafs yang ada pada diri kita semuanya. Satu, al-amarah. Amarah yang mendorong menggiring orang untuk melakukan keburukan. Inna nafsal amaratun bisu. Inna nafsal amaratun selalu yang mendorong untuk berkeburukan. Tetapi ketika keburukan yang sudah dilakukannya, bahkan kezolimannya, kejahatannya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala disadari, itu adalah merupakan perbuatan dosa, lalu dia menyesali, maka beralih dari kualitas nafsul amarah menjadi nafsul lawwamah. La uqsimu bin nafsil lawwamah, artinya penyesalan. Ketika orang itu menyesali dengan keburukannya, dengan penyesalan itu sudah merupakan syarat pertaubatan. Karena penyesalan itu adalah pertaubatan. Belum sempurna tapi harus dilakukan tahap selanjutnya, tekad bulat untuk meninggalkannya, kemudian tidak mengulanginya selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan kualitas amarah beralih kepada lawamah, yang lebih luar biasanya adalah al-mutmainnah. Kualitas nafsu yang sudah tenang, tentram, lurus. Sehingga orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah sudah tidak goyah lagi, dan secara khusus oleh Allah dipanggil dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Secara khusus dipanggil oleh Allah. Dengan demikian maka sekali lagi, mengapa penting muhasabah? Lantaran segala kehancuran yang terjadi pada umat manusia lantaran meninggalkan muhasabah, dan muhasabah itu penting lantaran kalau kita tidak memuhasabah, maka pengaruh-pengaruh yang namanya nafas tadi, terutama al-amarah, inilah yang sudah pasti terjadi. Dan setiap manusia punya cerita, punya masa lalu terkait dengan al-amarah, lalu dia menyesali dengan pertaubatan. Dengan penyesalan itu sudah merupakan hal yang luar biasa, dan itu adalah tahapan terkait dengan muhasabah itu sendiri. Lalu dia tenang menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terakhir hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita menyangkut mandana nafsah atau muhasabah diri itu supaya dinyatakan sebagai al-qais, orang yang cerdas. Yang pertama adalah muhasabah terkait dengan waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita semua tidak ada yang berbeda, sama. Hanya pertanyaan yang harus muncul dalam diri kita, berapa lamakah waktu untuk dunia? Berapa lamakah waktu untuk akhirat? Tentu kalau kita hitung-hitung lebih lama urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu hanya sebentar, anggap saja sholat yang 5 waktu, itu hanya sebentar. Anggap 5 kali waktu, kalau 5 menit, 25 menit. Berbeda dengan urusan dunia kita. Yang kedua, terkait dengan evaluasi waktu, yang kedua adalah lisan kita. Apakah berapa lamakah kita berzikir kepada Allah dengan tilawah Quran, dengan tasbih, dengan tahmid, atau justru kita lebih banyak lisan kita itu berucap dusta, berucap bohong, hasud dan sebagainya. Dan terakhir adalah terkait dengan yang namanya evaluasi hati. Apakah hati kita ini lebih cenderung kepada orang yang selalu hasud, atau selalu mengadu dombakan atau memfitnah orang lain? Semuanya yang tahu hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sekali lagi hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qais, orang yang cerdas, menurut Rasulullah SAW, mandana nafsahu, orang yang selalu muhasabah diri, wa amila lima badal maut, beramal yang diperuntukkan, yang dipersiapkan untuk setelah kematian.
Sebaliknya al-ajiz, orang yang lemah tekad, lemah iman, mereka yang selalu man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya yang tadi al-amarah, kemudian watamana alallahi watamana al-amani, kemudian dia memiliki angan-angan kosong, kasurga hoyong, pahala hoyong, tapi amal tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan al-amani. Oleh sebab itulah mudah-mudahan kita punya waktu untuk menuntaskan saum kita 5 hari ke depan. Kemudian kita pun sudah menuntaskan 25 hari ke belakang. Kita evaluasi, kita koreksi diri kita, dan kita sadar akan kekurangan kita, sadar akan kesalahan kita, bergegas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran Ramadan adalah bulannya ampunan. Kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan, yang melaksanakan saum, siapa yang memberikan sholat tarawih, siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir dengan iman dan wahtisaban, dengan iman mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, sudah dipastikan diampuni dosanya yang telah lalu. Justru jangan sebaliknya, jangan sampai kita bertemu dengan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah pun dengan tegas menyatakan bu'dun man adraka ramadana walam yughfar lahu, terlalu celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.